Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon izin sebentar. Jadi hari ini kami ditugaskan dari pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi, pengembasan, berbagi informasi. Ya, jadi di sini kalau bapak ibu lihat di slide pertama ini saya tampilkan pendidikan guru penggerak seperti logo guru penggerak itu. Nah, jadi sekarang bukan hanya pendidikan guru penggerak lagi yang ada, sekarang sudah ada guru penggerak, sekolah penggerak, fasilitator guru penggerak dan instruktur guru penggerak selama 4 tingkat. Nah, kemudian diwacanakan oleh Kemendikbudristek ini kita semua guru ini nantinya akan mengikuti pendidikan ini, tapi bertahap. Sedangkan menjelang Natal baru tahap 4 kemarin disebut angkatan 4 karena menjelang Natal dibuka di angkatan 4. Nah, sekarang sedang dibuka angkatan 5 dan 6, tapi menjelang Natal juga belum ikut lagi. Kemungkinan nanti di angkatan 7 atau 8. Nah, jadi ini yang saya sampaikan ini bagian pendidikan dari guru penggerak bidang bagian keempat. Nah, selama pendidikan guru penggerak itu selama 9 bulan, alhamdulillah tadi malam kita sudah melewatinya 33%. Artinya sudah berjalan selama 3 bulan. Jadi 6 bulan lagi. Sedangkan materi pertama, kedua, ketiga dari 3 modul paket guru penggerak itu, ini bagian keempatnya harus diimbaskan ke sesama guru. Sedangkan yang 1, 2, 3 itu saya imbaskan ke siswa langsung. Kalau yang keempat ini budaya positif ini untuk kita. Jadi kenapa ini ditampilkan di sini Jajar Dewantara? Karena di pendidikan guru penggerak ini selalu menganut atau membawa pendidikan berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Makanya kalau pernah kita dengar sekarang ada istilah Merdeka Belajar. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ini dia slide yang kedua. Jadi hari ini saya berdiri di sini Bapak Ibu, bukan tujuan saya menggurui Bapak Ibu, mengajari Bapak Ibu, bukan. Saya di sini tujuannya hanya sharing, berbagi informasi. Ya, saya tidak bisa untuk menggurui atau mengajari itu. Jadi makanya di sini saya buat tujuan sharing hari ini. Yang pertama nanti kita harus dapat memahami atau menerapkan perubahan paradigma. Paradigma pendidikan itu sekarang banyak berubah Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini apalagi masa corona itu jarang mengikuti perkembangan dalam pendidikan, sebenarnya sudah banyak perubahan. Jadi itu pertama nanti yang mau kami sampaikan ke Bapak Ibu. Yang kedua nanti kita harus tahu, memahami bagaimana teori motivasi manusia. Yang keempat nanti harus bisa memahami pembentukan peraturan menjadi keyakinan. Selama ini kita buat peraturan-peraturan, tapi di pendidikan guru penggerak ini kita diajari membuat keyakinan, bukan lagi peraturan. Seperti apa perbedaannya nanti kita sampaikan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nanti di sini ada kebutuhan dasar setiap murid. Kita juga menjelaskan nanti murid itu bandel, ternyata ada kebutuhan yang harus dipenuhinya. Apa aja bentuknya, bagaimana solusinya nanti juga akan kita bagi. Selanjutnya yang terakhir di sini ada menerapkan restitusi. Ketika ada siswa kita yang bandel, karena kita dilindungi, anak-anak dilindungi undang kan. Mau kita tampar nanti bahaya. Mau kita kasih hukuman fisik, kita takut terjadi sesuatu. Jadi di guru penggerak ini, di pendidikan ini ada salah satu solusi yang ditawarkan berbentuk bimbingan seperti konseling. Seperti apa prosesnya nanti saya jelaskan. Apakah itu efektif atau tidak ya tergantung kita juga dan tergantung kebandelan anak juga. Dah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini nanti tujuannya. Dan selanjutnya kita masuk yang pertama, perubahan paradigma. Apa aja rupanya perubahan paradigma dalam pendidikan sekarang Bapak Ibu. Ini dia yang harus kita sepakati bersama. Kenapa harus kita sepakati? Nah, ini dia Bu. Tujuannya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap. Hanya sikap dan perilaku kita yang berubah kalau kita hanya ingin berubah sedikit. Tapi ketika kita ingin perubahan yang banyak, perubahan yang bagus, maka pertama langkahnya kita harus mengubah acuan kita. Kita harus mengubah pola pikir kita. Itu yang pertama. Jadi pola pikir apa yang perlu kita ubah? Nah, jadi kami di pendidikan guru penggerak ini diajari yang pertama realitas. Selama ini kita menganggap kebutuhan kita sama Bapak Ibu. Sekarang kita harus bisa mengubah pemikiran kita itu bahwa kebutuhan kita berbeda. Maksudnya bagaimana? Kebutuhan siswa itu tidak sama Bapak Ibu.
banyak di antara kita menganggap siswa kita yang masuk ke kelas itu sama semua, sama pintarnya, sama bodohnya, kebutuhannya sama. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam kelas, terserah mau duduk di mana, terserah mau bagaimana, pelajarannya pun terserah kita mau buat seperti apa. Itu kalau kita menganggap kebutuhan siswa itu sama. Tapi kalau kita menganggap kebutuhan siswa itu berbeda, artinya itu pembelajaran yang kita buat juga pasti beragam. Misalnya kalau kita lihat dari dekat guru aja, kita harus mengidentifikasi siapa anak misalnya yang ragu matanya. Kita atur dia duduk di sana. Siapa anak yang agak susah mendengar, kita posisikan dekat kita. Biar suara yang kita sampaikan itu terdengar jelas. Itu masih tempat duduk. Kalau masalah pembelajaran, misalnya kalau yang kita lihat anak lebih cenderung pembelajaran visual, dia sukanya melihat gambar-gambar. Berarti kita harus sesuaikan pembelajaran itu dengan gambar. Berapa persen yang butuh seperti itu. Kalau anak misalnya pembelajaran audio, kita sesuaikan dengan suara. Kalau dia kinestetik, berarti anak harus pandai, dia bisa belajar itu harus bergerak. Dia harus mencoba, misalnya harus dipraktikkannya. Misalnya ini pelajaran batu-batu atau pelajaran tata surya atau pelajaran rangka, dia harus melihat langsung, bahkan harus dirabanya langsung baru dia ingat. Itu pembelajaran kinestetik, berarti harus kita sesuaikan. Bagaimana menyesuaikannya kalau anak berarang? Nah, itulah pandai kita buat. Baik itu kita buat kita sedang keliling atau kita bareng bersama, nah, itu terserah kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena kita menyampaikan sesuatu, langsung aja kita ke inti. Begini, kita jelaskan sama anak-anak. Kita anggap paham. Ternyata mereka rupanya pemahamannya berbeda. Kita paksakan dengan melihat hal yang sama. Padahal mereka melihat gambar yang berbeda. Jadi gimana solusinya? Pada bagusnya kita tawarkan mereka dulu masalahnya. Kita kalau misalnya masalahnya berdasarkan gambar, kita tampilkan gambarnya. Kemudian kita minta pendapat mereka. Kita harus menyesuaikan ke mereka. Jangan mereka yang kita paksa menyesuaikan pembelajaran kita. Kemudian berpandangan yang sama dengan orang. Ternyata tidak. Kita harus juga memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu hal. Setiap ada anak melaksanakan kesalahan, keburukan, selama ini kita anggap kesalahan. Padahal kita belum tanya kenapa dia berbuat seperti ini. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti yang mau kita bahas bersama. Anak itu kenapa dia bandel, kenapa dia terlambat, kenapa dia suka jalan sama kawannya. Ternyata ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada tujuannya. Apa aja tujuannya nanti kita bahas bersama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut kita, kalau kita suruh anak menyapu, kita itu sudah sanggup mengontrol dia, bukan? Sebenarnya bukan. Kita hanya mempengaruhi dia, biar dia bisa mengontrol diri dia. Ini nanti yang kita bahas juga. Bagaimana cara mengontrol anak, biar dia sendiri yang mengontrolnya. Kalau kita menganggap kita yang mengontrol anak, berarti ketika kita tidak ada, dia tidak menyapu. Itu berarti kalau kita menganggap kita yang mengontrol dia. Kalau kita ajari dia mengontrol diri dia, berarti ketika kita tidak ada, dia tidak menyapu. Bagaimana caranya? Itulah nanti langkah-langkahnya yang mau kita ikuti. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal ya. Kemudian kolaborasi dan kadang kita suka memaksa anak. Ketika dia tidak sanggup kita paksa. Itu dulu anggapan kita seperti itu. Nah, sekarang kita nggak boleh lagi memaksa, kita harus kolaborasi, kerjasama sama anak. Kita temani dia, kita bawa, kita cari solusi bersama. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita tanamkan selama ini kepada anak, misalnya siapa yang paling pintar dia yang menang. Padahal kita tidak tahu anak itu memiliki kelebihan di bidang lain. Ini yang nggak boleh terlalu kita tanamkan ke anak. Sehingga ketika anak kalah, dia merasa frustasi, dia merasa dia nggak ada apa-apanya di kelas. Akhirnya semangatnya pun hilang. Jadi bagaimana caranya biar kita tekankan ke anak model berpikir menang-menang, sama-sama menang. Kalau di sekolah ada beberapa sekolah sekarang juara kelas itu pun tidak boleh diumumkan lagi, dan di rapat pun tidak ditampilkan lagi juara kelas. Kenapa? Ini menghindari ini menang kalah ini. Tapi mereka fokusnya di penilaian itu di sikap siswa. Kalau misalnya ada barang tercecer, ketika anak kembalikan ke kantor itu dikasih hadiah. Seperti itu penekanannya. Bukan lagi siapa yang bisa IPA nilainya begini, siapa yang lebih tinggi nilainya dia yang juara satu. Tidak disebut lagi bapaknya. Inilah teori kontrol tentang dunia pemahaman paradigma terbaru.
Ini yang harus kita ikuti. Inilah paradigma baru dalam pendidikan. Oke, lanjutkan. Kita masuk ke konsep disiplin positif. Di sini disebutkan oleh Bapak Kiai Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya bagaimana, Bu? Kalau anak itu kita terus yang mendisiplinkan, berarti anak itu belum merdeka, karena dia selalu kita paksa. Tapi ketika anak sudah bisa mendisiplinkan dirinya, dia datang ke sekolah tepat waktu, bukan lagi paksa-paksa, seperti yang tadi misalnya sholat duha, tidak perlu lagi misalnya besok-besok kita harus marah-marah mendisiplinkannya, dia udah bisa sendiri mendisiplinkan diri. Datang ke sekolah dia menyapu sendiri, dibukanya pelajarannya sendiri, nggak lagi kita ingat-ingatkan semua harus pakai masker ini semua, berarti dia sudah merdeka. Tapi kalau kita masih memaksa-maksa tidak bisa. Kemudian istilah dengan merdeka belajar, banyak orang menyangka merdeka belajar itu artinya bebas dalam pembelajaran, suka-suka, bukan itu. Merdeka belajar itu artinya yang pertama, di dalam pembelajaran seperti yang saya bilang tadi harus disesuaikan ke anak, ke bakat. Kalau misalnya anak jagonya dia main bola, tonjolkan di dalam pelajaran olahraga. Jangan kita paksakan dia harus menghafal perkalian, harus hafal mah, tidak bisa, karena ada anak terlahir tidak bisa mengingat angka. Nah, kalau kita paksa dia harus bisa matematika terus, nah itu nanti berarti dia belum merdeka. Satu anak lagi hobinya menyanyi, tonjolkan dia di pelajaran SPDP, teknik budaya. Kalau satu anak misalnya hobinya agama, dia misalnya mengaji apa, tonjolkan dia di situ. Karena setiap anak memiliki keunikan atau bakat sendiri. Itulah artinya merdeka belajar itu, Bapak Ibu. Bukan berarti harus kita samakan lagi. Sudah? Di sini kemudian menyatakan, Kiai Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan mereka syarat utama adalah harus disiplin yang kuat. Sama yang saya bilang tadi, ya, ketika anak sudah bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka disitulah dikatakan di mana ada kemerdekaan, dari disitulah ada kedisiplinan yang kuat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Selanjutnya motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Kita mulai dari sini. Ya, seperti apa anak itu biar bisa disiplin? Nah, sebenarnya ada 3 motivasi yang ada dalam diri setiap manusia, bukan hanya siswa kita. Yang pertama, anak itu mau disiplin untuk menghindari hukuman. Karena dia takut dihukum, makanya dia disiplin. Inilah disiplin yang paling lemah, Bapak Ibu. Ada juga anak mau disiplin, mau baik dia di sekolah karena untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Itu yang tadi yang kedua, yang saya bilang tadi, karena dia mengidap juara, makanya dia rajin belajar, rajin ini. Ketika dia nggak sekolah lagi, dia nggak mau belajar lagi. Selesai, karena nggak ada imbalan lagi. Tapi kita disuruh yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dia. Kita harus tanamkan ke anak bahwa dia belajar itu karena ada nilai-nilai yang harus dihargai. Karena dia menghargai diri dia sebagai seorang siswa. Dia harus sadar, oh saya seorang siswa ya, berarti saya harus belajar ini, belajar itu. Sehingga ketika dia berhenti pun dari sekolah ini, pindah atau di mana, dia mau belajar sendiri, mencari pelajaran sendiri. Apalagi sekarang sudah ada internet. Nah, dia masuk ke warnet, dia bisa mencari tahu apa yang mau dicari tahu. Itu berarti dia udah minta, berarti dia belajar sendiri. Nah, kita berharap motivasi yang ketiga inilah yang akan kita tanamkan ke anak. Di sini disebutkan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Ya. Yang ketiga, motivasi yang ketiga, Bapak Ibu. Ya. Biar ini berhasil. Inilah motivasi dari perilaku manusia. Ini harus kita pahami. Posisi kita sekarang di mana anak yang kita buat di kelas itu dia udah motivasi yang mana, itulah yang harus kita pahami. Oke, selanjutnya Bu, keyakinan kelas. Seperti yang kita bahas di awal tadi, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Contohnya begini, ada orang yang mau berangkat ke suatu tempat, dia pakai helm. Kalau dia pakai helm ditanya alasannya apa, kalau alasan dia karena takut ditangkap polisi, itu berarti dia masih mengikuti aturan. Tapi kalau dikatakannya karena dia ingin selamat, mana tahu dan jatuh, itu berarti keyakinan. Itulah perbedaannya. Jadi bagaimana kita menanamkan dalam diri siswa ada keyakinan di dalam kelas. Misalnya kita buat dia yakin betul-betul kalau dia terlambat sekolah itu dia merugi. Itu kita tanamkan. Jangan dalam hati dia takut terlambat itu
karena takut dihukum. Bagaimana membuat itu? Sudah tugas kita. Kalau dia masih karena takut kita hukum, dia datang ke sekolah, berarti dia masih mengikuti peraturan. Tapi kalau dia takut karena dia tahu, merasa rugi nanti kalau dia datang ke sekolah, rugi pelajarannya dan tidak terkejar, berarti dia sudah masuk ke keyakinan keras. Jadi ada baiknya kita buat keyakinan keras di dalam kelas kita. Kita sepakati dengan anak, salah satu tujuan belajar kepada yang kedua, itu dia kita buat peraturan di kelas dengan anak, kita sepakati biar mereka tahu tujuannya apa. Kalau kita sendiri yang buat peraturan itu, mereka nggak tahu apa aturannya dan mereka pasti lupa. Tapi kalau kita sepakati, misalnya kita tanya, oke anak-anak semua, apa peraturan yang mau kita buat di kelas ini? Oke Pak, yang pertama, tanya apa? Tidak boleh menyimpan sampah dalam laci. Mereka yang menyebutkan, berarti mereka semua tahu, mereka pasti ingat. Kemudian kita cetak, kita tempel. Ketika mereka ini sering kita ingatkan, lebih ampuh keyakinan kita seperti itu daripada kita sendiri diam. Jadi ketika ada anak nyimpan sampah di laci, baru kita marah ya bisa. Itu perbedaan keyakinan keras dan peraturan itu. Jadi bagusnya mulai dari sekarang itu kita buat keyakinan di sekolah kita, keyakinan di kelas kita. Oke, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar. Ini tadi Bapak Ibu. Kalau ada anak yang bandel, ada anak yang selalu berbuat salah, ini kita harus pahami dulu. Kita gali dulu ini. Sebenarnya mana kelemahan dia? Baru kita cari solusinya. Kadang kan kita lupa Bapak Ibu. Kadang kan terpengaruh suasana, kadang terpengaruh dari bawaan kita di rumah. Sampai sekolah ada anak yang terlambat, langsung merepet, habis-habisan kita cubit. Padahal anak itu belum kita tanya kadang apa masalahnya. Yang pertama, kadang dia ini kebutuhan bertahan hidup, itu yang dibuat kita. Contohnya apa? Ada anak misalnya suka makan botol kawannya, kita langsung marah-marahin, kita langsung hukum. Belum kita tanya, ternyata dia makan botol kawannya, rupanya karena dari rumah nggak pernah dimakan. Kita tanya dulu, kita cari solusinya. Gimana cara dia anak ini makan? Nanti kalau dia makan, selesai kan masalah itu pasti. Nggak akan dimakannya lagi botol kawan. Ada juga anak karena butuh cinta dan kasih sayang kita. Jadi di rumah dimarah-marahin bapaknya setiap pagi. Sampai ke sekolah kita refleksi, dia kurang kasih sayang. Atau misalnya broken home kan, broken home itu ada berantem rombongan. Jadi dia datang ke sekolah selalu diam aja, selalu nggak nyambung apa disampaikan. Kita tanya dulu dia, kita gali. Kadang ada karena penguasaan, karena dia yang paling besar di kelas, dia menunjukkan itu. Biar tahu kawan-kawannya yang lain bahwa dia kuat, dia ini yang paling besar. Jadi kalau ada botol orang dimakannya, ketika orang marah apa dia senang merasa dia, merasa bangga dia sama gurunya. Berarti ada yang seperti itu biasanya ciri-ciri yang mau dijadikan pemimpin. Buatlah dia ketua kelas. Fungsikan dia di luar kalau ada kegiatan apa, suruh dia memberikan kawannya. Pasti nanti dia merasa bangga. Kita alihkan kemampuan dia jadi ke yang positif. Dan kemudian ada anak mencari kebebasan. Mungkin ada anak tadi yang suka makan bontot orang karena kurang bebas. Artinya apa? Setiap pagi dikasih ibunya mungkin lauk dia itu selalu telur. Pagi ini telur, besok telur, besok telur. Dia nggak sanggup menyampaikan ke ibunya lauk yang lain. Dia pengen merasakan kebebasan dari lauk yang lain. Makanya dimakannya bontot orang. Rupanya jangan telur ada di depan. Ada juga anak bandel itu karena butuh kesenangan. Mungkin kita belajar itu monoton. Kita asik ceramah-ceramah, dia bosan. Sehingga dia kurang senang dalam kelas kita. Atau kita asik misalnya setiap pagi dimulai pelajaran itu kita mulai dengan marah-marah atau merepek dulu. Akhirnya anak kesenangannya hilang. Makanya ketika kita menjelaskan pelajaran tidak nyambung lagi, tidak masuk lagi. Nah, itulah yang perlu kita perbaharui Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Ketika kita menerapkan yang tadi, mencari masalah anak yang tadi, posisi kita udah di mana Bapak Ibu? Ada kita seorang guru itu suka menjadi penghukum. Penghukum itu apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kau terlambat, usah 10 kali. Itu penghukum. Kau terlambat, titip sampah. Itu berarti kita sangat suka menghukum. Posisi kedua, kita suka membuat orang merasa bersalah. Bersuara lembut. Omongnya lembut, tapi membuat orang jangan merasa bersalah. Ketika datang terlambat anak masuk nama ibu, kau terlambat. Mulai dari nenek-nenek, mungkin terlambat aja kerjanya. Lembut dia ngomong.
Ibu kecewa kalau kamu terlambat saja. Bapak mungkin sana kerjanya benar, kerjanya itu kurang bagus. Karena motivasi anak belajar itu udah hilang. Karena kita buat dia merasa bersalah, dia teringat ayahnya, teringat neneknya, teringat semua kita buat. Kita suruh duduk, kita jelaskan pelajaran, tak nyambung lagi. Teringat neneknya. Karena kita ingatkan tadi. Karena kita membuat dia merasa bersalah. Ini nggak bagus juga Bapak Ibu di sekolah. Kita buat seperti ini. Ada juga posisi kita sebagai teman. Teman itu gurunya pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Ini kurang bagus juga Bapak Ibu. Tapi ada posisi negatif. Kalau kita buat anak sebagai teman, berarti dia menganggap kita sama. Ketika nanti dia salah, kita hukum atau kita marahi, dia merasa kita ini melanggar aturan. Teman, kalau teman kan saling membantu. Nanti misalnya dia nggak mengerjakan PR matematika, bisa itu bisa PR. Apa-apa. Itu berarti kita udah dari temannya dianggapnya. Itu bahaya juga. Tapi positifnya ada. Positifnya apa? Ketika kita suruh dia, kita ajak dia, cepat itu. Kemudian yang keempat, monitor, memantau. Kita hanya mengawasi, ada anak salah kita awasi, hukumanmu apa udah tahu, udah kerjakan itu aja. Itu kurang bagus juga. Tapi yang paling bagus ini, kita di kelas itu harus seperti manajer. Manajer itu apa? Di antara ini kita sebagai teman dan pemantau. Kita anggap dia kawan kita, tapi ketika dia salah, kasih hukuman. Itulah sebagai manajer. Ketika ada anak yang bermasalah, kita minta dia mempertanggungjawabkan perilakunya. Seperti apa dia mempertanggungjawabkan perilakunya? Seperti apa kita mengingatkannya, menasihatinya? Ini dia selanjutnya berikut. Ada segitiga restitusi. Ketika kita tidak sanggup, misalnya anak bandel mau kita pukul, kita takut. Mau kita marah-marah, nanti bahaya juga. Mau kita kasih hukuman itu, kita khawatir. Jadi inilah solusi bisa kita buat. Tapi ini ampuh apa enggak Pak? Ini saya contoh juga Pak. Tergantung kebandelan anak juga mungkin. Tergantung kita mendekatkannya juga. Yang pertama langkahnya apa? Kita stabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Kita tanya keyakinannya seperti apa? Keyakinan silahkan. Seperti apa caranya itu kita lihat segitiganya. Ini dia. Yang pertama stabilkan identitas. Kita ajak dia cerita. Kita tenangkan dulu dia perasaannya. Misalnya ada anak terlambat, kita tenangkan dulu. Kita sampaikan ke dia. Oke, kamu terlambat pagi ini, jalan, apa-apa. Pagi ini kamu terlambat ya. Wajar aja. Karena manusia itu kan manusiawi. Tidak mungkin pula manusia semua ada yang terlambat ya. Iya Pak. Udah tenang dia. Udah tenang dia ini di stabil identitas. Kita masuk selanjutnya ke validasi tindakan yang salah. Baru kita tanya, kenapa kamu terlambat? Apa masalahnya? Masuklah ke memenuhi kebutuhan tadi. Jangan-jangan dia kan karena nggak makan atau karena di jalan misalnya bedanya susah memenuhi kebutuhan dasar yang tadi antara 5. Jangan-jangan itu kena pada saat dapat kita di situ solusinya. Setelah ini kita tahu semua, kita validasi kesalahannya, udah dapat kita intinya di mana. Berarti kita udah tergambar solusinya. Kemudian kita masuk yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau ada tadi kita tulis misalnya di kelas, itu kita tulis keyakinan dulu waktu masuk kelas ini apa? Tidak boleh terlambat Pak. Tahu kamu terlambat itu? Tahu Pak. Kamu yakin terlambat itu merugikan? Yakin Pak. Itu dia. Udah yakin betul dia? Barulah kita ingatkan lagi, kita kasih nasihat, kita tanya lagi yang ingin seperti apa. Kamu mau jadi apa? Mau jadi polisi Pak. Jadi polisi terlambat itu mana? Kita kaitkan dengan kemauan dia. Insya Allah mana tahu dia berubah. Kalau ada lagi di samping ini kita berikan hukuman tambahan, ya bisa aja kita bandingkan dengan hukuman. Kalau misalnya udah kita sepakati siapa yang terlambat menyanyi di bangsa, itu udah suruh dia menyanyi. Jangan misalnya anak datang terlambat, kamu nyanyi, ya. Atau kan terlambat nyanyi ya Pak, nyanyi ya. Udah duduk selesai. Gak ada efeknya. Kita laksanakan dulu segitiga ini, baru kita suruh dia nyanyi atau kita hukum baru duduk. Mudah-mudahan ini usaha kita Bapak Ibu, ya, karena berjalan tadi kalau kita hukum nanti kan masalah, kita tampar nanti masalah. Inilah kita lakukan. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Ada masukan atau ada yang berbagi, Pak Rudi mungkin. Jadi inilah bagian keempat yang kami belajar di pendidikan guru penggerak selama 3 bulan ini. Ada 4 bagian.
mengikuti guru penggerak itu kan ada 3 modul paket. Nah, dalam satu modul 4 bagian, ini bagian keempat. Insya Allah bulan 2 nanti kami mulai bagian kedua. Nah, jadi inilah gambarannya Bapak Ibu. Di samping Bapak Ibu tahu ini materi ini juga gambaran kepada kita semua bahwa mengikuti guru penggerak seperti itulah gambarannya. Kerjaannya apa Pak? Kerjaannya membaca, membuat laporan, membuat presentasi, mempertanggungjawab itu seperti kuliah, namanya pendidikan. Ini oh bisa, yang saya bagikan ke grup ya. Bagaimana anak saya ada satu menanggapinya? Menulis pun tidak mau, membaca pun tidak mau, ditanya alasannya pun diam. Gimana saya kasih solusi? Kelas 1 ya Bunda. Kelas 1 ini kan masih berbelajar dasar. Nah, itulah sekarang masalah pendidikan di Indonesia ini dan lebih luasnya. Pertama, kadang anak masih kurang umur sudah masuk sekolah. Jadi penekanan kan, padahal makin matang anak itu sekolah makin bagus. Sebagus-bagus anak SD itu sebenarnya 7 tahun. Nah, seperti kita dulu kan waktu kecil kan 7 tahun terus. Jadi ketika ibu tadi ngajak saya bicara itu udah kadang nyambung, nggak tahu apa dia bilang. Jadi kalau menurut saya solusi yang tadi, kalau misalnya ibu terapkan pun segitiga itu tadi juga berpengaruh, ya coba itu diajak bicara sama orang tuanya. Dibagi apa sebenarnya kebutuhannya yang kurang. Jangan-jangan misalnya setiap ibu menjelaskan, jangan-jangan dia nggak pernah mendengar, atau misalnya sebelah telinganya kurang bagus. Jadi atau ada masalah misalnya setiap pagi ibunya membangunkan dia pakai air sember. Jadi terbawa emosi terus anak itu sampai ke sekolah. Seperti itu. Bisa juga. Mungkin ibu orang tuanya lagi ada cerita. Karena tadi kelas 1 kalau kelas 5 mungkin bisa lagi ada cerita. Sudah nangkap lagi. Tapi kalau kelas 1 tadi kita. Iya, itulah makanya itu. Berarti ada orang kebanyakan dari sekolah ini kan. Iya, banyak. Di pendidikan guru penggerak itu ibu. Berarti orang itu apa nilai? Kalau bisa prestasi jangan bukan satu. Prestasi maksud di situ prestasi dari pelajaran. Karena pengaruhnya itu tadi. Kita kadang fokus ke anak ini karena kita matematika. Kita nggak tahu anak ini berbakat nyanyi. Jadi kan sama-sama berbakat. Dia bidangnya akhir di matematika, ini bagian penyanyi. Kita puji-puji ini, kita kasih prestasi. Padahal ini prestasi juga. Setelah dia besar, malah anak ini dari penyanyi terkenal lebih sukses ini daripada ini. Nah, itu yang paling tadi. Makanya nggak boleh kita memutuskan seseorang anak itu bodoh. Kita nggak tahu masa depan dia seperti apa. Karena setiap anak katanya kan lahir dengan keunikan masing-masing. Jadi kalau misalnya udah kita ajarin matematika nggak tahu, ya udah. Iya. Berarti kita nggak terlalu memaksa. pendidikan harus dikejar. Betul. Kalau kita kejar dia harus kita itulah dia belum merdeka kan. Berarti nggak masuk dari merdeka. Itulah pada kita dulu kan gitu. Anak gagal kali-kali 1 sampai 10. Berarti anak yang gagal. Dari sekolah itu guru. Jadi paksa untuk maju yang siapa yang pintar. Kadang juga dari pendidikan juga kalau apakah betul nilai tinggi bisa tapi ya. Itulah yang mau diperbaharui. Ini harusnya punya dulu tujuan yang dulu itu jangan itu tidak ada yang masuk sana ya nggak boleh nilai rata-rata koma. Kalau itu jangan dirubah, mau kita buat merdeka belajar, jangan Betul Bu. Jadi Kemendikbud ini juga sudah membahas itu bagaimana caranya. Pertama itulah sudah dibuat penerimaan siswa itu berdasarkan zona. Itu tahap pertama berdasarkan zona, rumah terdekat. Tapi setelah diterapkan itu ada juga sekolah yang mengakali. Mereka membuka jauh-jauh hari di pendaftaran, mereka tes. Itu melanggar aturan sebenarnya. Padahal kalau udah diterapkan, makanya pertama kuliah dihapuskan. Biar nggak menekan anak tadi mengambil betul. Yang kedua, penerimaan siswa itu harus berzona. Menurut zona, siapa anak yang terdekat radius 5 km dari sekolah, itu nomor 1 paling berhak sekolah di sekolah tersebut. Mau sebagus apapun sekolahnya, mau seburuk apapun sekolahnya. Tapi kita yang sekolah yang bandel, mereka mengakalinya bagaimana caranya? Mereka buat tes di awal-awal, masih semester 1 mereka buat tes. Biar anak-anak disaring terus ke mereka, biar mereka menjadi siswa yang pintar. Ya kalau kita hanya bisa menerima siswa yang pintar sama itu, dua apa lagi? Kita kan mendidik. Kalau kita mau menerima siswa yang pandai semua, apa lagi sekolah ini? Tutup aja kita sekolah, udah pandai anak semua.
Itulah langkah awalnya sudah, langkah awal Kemendikbudristek zona tadi. Tapi kita pula yang gimana. Ada yang Bapak Ibu. Jadi kalau di pendidikan guru penggerak, contohnya kita di psikologi tadi, pedagogik namanya, ilmu pedagogik sekolah. Kalau PPE baru ada itu IPA, PS, PKN. Itu perbedaan PPE dengan PGP, pendidikan guru penggerak. Jadi ini Bu diwacanakan kita semua nanti akan mengikuti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya sejauh yang saya alami ya Bapak Ibu, kan kita kan ini udah sekaligus berbagi kan, biar tahu Bapak Ibu mempersiapkan diri. Di sini kuncinya yang pertama penguasaan teknologi Bapak Ibu. Kita harus bisa menggunakan PPT, kita harus bisa menggunakan Powerpoint, Master, Canva, semua kita kuasai yang mendukung pembelajaran. Jadi bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu ya. Saya takutnya nanti datang penekanan ke sekolah kita harus ikut ini, kita nggak siap. Karena kemarin itu pernah juga Pak Kepala Sekolah Gerindra sama saya. Nanti katanya ketika ada pendaftaran sekolah penggerak kita ikut. Jadi ini salah satu gambaran yang saya buat ini, bukan hanya Bapak Ibu tahu ini, ya, tahu juga lah gambaran ke depannya bagaimana persiapan ini. Iyalah kalau menurut saya di Purnama mungkin nanti nggak pada ditekankan lagi karena udah kalau IPA kan. Tapi kita yang muda-muda ini, apakah kita bisa menghindar dari ini? Apakah kita bisa menghindar? Jadi dari sekarang ayo Bapak Ibu, usahakanlah kalau ada laptop, bawa laptopnya. Buatlah pembelajaran itu, ada namanya sekarang pembelajaran CIPEK. Di PP Bapak Ibu sekarang tidak diakui pembelajaran kalau tidak ada teknologi dalam pembelajaran itu. Itu waktu saya PP yang 3 bulan itu. Setiap tampil kalau tidak ada berkaitan dengan teknologi, praktik pembelajaran itu gagal. Maksudnya apa? Harus kita gunakan Infokus, nggak gunakan Infokus, gunakan TV, nggak gunakan TV, gunakan Twitter, gunakan radio. Pokoknya harus ada teknologi yang digunakan dalam pendidikan ini. Kalau nggak ada, nggak diterima. Itu pembelajaran TV. Ada pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM itu berbasis kontekstual, lingkungan. Disuruh buat ini buat itu. Misalnya apa yang terjadi di daerahmu, disuruh orang cari masalah, dapat dia. Ada pencemaran air Pak, gara-gara apa? Gara-gara lendung. Bagaimana air itu tidak tercemar? Kalian solusikan itu. Itu kita tugaskan. Kan berat itu sebenarnya. Kan itu seperti itu. Mereka buatlah saringan-saringan air. Nah, itulah pembelajaran STEM. Ada pembelajaran PJBL, proyek based learning. Mereka disuruh misalnya seperti yang kita buat, menanam ini mulai dari bijinya sampai tumbuh. Proyek itu jangka panjang, bulan itu seperti apa? Ada PBL, pembelajaran berbasis masalah. Masalah apa yang terjadi di kota ini? Masalah asap. Apa masalahnya asap? Apa solusinya? Cari tahu sendiri. Apa penyebabnya kalau kita biarkan? Anak itu memikirkan sendiri. Jadi sebenarnya jauh cita-cita Kemendikbud ini pembelajaran anak sangat tinggi. Kita ini nggak siap dan anak juga siap kan? Cuma nggak salah juga Bu. Mari kita ubah apa kita mindset kita itu mana tahu besok ya lah kalau di kelas kita akal-akalan bisa itu saya akalin dengan cara lain bisa, tapi ketika nanti seperti yang saya bilang tadi kita udah lulus di guru penggerak sekolah penggerak ibu sendiri penggerak. Kalau sekarang bukan saya yang disuruh kan, saya yang disuruh menyiapkan ini menyiapkan itu setiap hari ada juga. Tapi kalau udah sekolah penggerak semua sekaligus bukan saya takut ya. Seperti Bu Nur Hayati kan kok itu ketik tugas itu juga Infokus memang cuma satu, ini fokusnya di kelas saya, tapi udah ada di bapak Infokus satu lagi dan bapak udah berencana beli satu lagi. Bapak ini berapa ya? Bukan punya sekolah lain. Maksudnya ini fokus di kelas saya belum masuk. Kalau yang lain kan ada minta. Kalau ada yang minta, bapak bilang udah ada satu lagi. Kemudian di anggaran semester ini juga bapak udah bilang berencana mau beli satu lagi. Berarti bapak juga udah mengarah ke situ. Jadi Bapak Ibu, mari kita di sekolah ini saling mendukung. Ya, apa yang mau Ibu tanya saya, selama saya sanggup jawab itu saya jawab. Tapi jangan sakit hati atau tersinggung ketika saya tidak siap untuk mengerjakan sesuatu tugas Ibu. Misalnya gini,
Saya bilang misalnya, Bu, ada teman-teman PTK. Kalau ibu minta lagi, Pak, buatkan dulu saya ini. Ya, itu berarti saya merepotkan diri saya. Kan kau saya diam aja. Oh, saya bilang. Jadi kalau udah saya kasih jalan, tolong ibu bergerak. Nah, atau misalnya saya bilang, Bu, sekarang ada PPG dong, buka PPG. Pada datang itu, Pak, ada materi-materi, ada saya kirim. Pak, kasih tolong jelaskan ini maksudnya ini. Berarti saya buat saya pusing sendiri juga. Tapi kalau ibu tanya caranya, saya ajarin. Pak Basit, saya mau buat video pembelajaran. Bisa nggak Bapak ajarin? Pakai apa? Pakai kain master. Saya ajarin Bapak, saya siap. Kita buat di sini pelatihan. Tapi kalau ibu bilang, Pak Basit buatkan saya Pak. Berarti saya buat susah sendiri. Nanti saya bilang nggak mau, ibu bilang sok kali Bapak ini. Saya kerjakan tugas saya, nunggu Bapak Ibu. Minta tolong dia, minta tolong. Tapi kalau nanti itu bukan bidang saya lagi Bu. Nah, kita ini kan ada bidang masing-masing. Kalau bidang ini dia jauh. Jadi jauh ibu itu betul pasti. Jadi makanya tadi saya mau ibu-ibu ke depan, marilah kita saling berbagi seperti ini. Ini saya bagikan pendidikan perkembangan begini mau saya bagikan Bu, tapi bagi yang lainnya saya minta ibu bagikan dulu. Misalnya sini ada kawan kita yang sedang S2. Sesekali boleh ibu itu bilang kita kumpul dulu ada yang saya sampaikan. Enak. Misalnya ada perusahaan ada di walaupun di kelas sudah kumpul lagi dapat sampaikan ibu itu. Kita buat begini caranya begini. Bisa. Karena kita kan saling melengkapi. Gak ada kita yang sempurna di sini. Saling menyokong lah. Kita jangan hanya saling mencari kesalahan. Oh si ini sukanya di sana ada kita masih belajar. Nggak usah kita bahas. Yang kita bahas kelebihan masing-masing. Kita tonjolkan. Jangan kita bahas kurang. Kalau itu kalau belajar suka ceramah aja. Nggak usah kita bahas. Tapi kalau kita mau memperbaiki itu, ayo kita jumpai dia bagus-bagus. Nggak usah pula kita pamer-pamer di depan kawan-kawan lain. Wow, kalau ngajar tahunya ceramah aja. Mematahkan semangat, ya. Ajak dia cerita. Kalau nggak sanggup nyampaikannya, sampaikan ke kepala sekolah. Pak, saya lihat itu suka dulu aja, atau main HP aja, entah main game, entah main apa, gimana yang putar-putar. Misalnya ada kawan kita yang suka main itu aja, anak-anak asik mencatat dia main itu aja, kita jumpai Pak. Nggak sanggup kita jumpai, sampaikan ke kepala sekolah. Kalau nanti pas rame-rame begini kita ungkapkan. Ibu ini kalau apa Pak sukanya kan sakit hati. Bukan hanya bertanggung jawaban di sini lagi, dia akhirat nanti harus kita tanggung jawaban. Cakap kita itu. Jadi nggak usah lah. Dia aja kita. Kalau nggak sanggup kita nengoknya atau ini apa namanya geram kita nengoknya, sampai kan bukan bola. Tapi kalau sanggup, bagusnya ya kita duduk di situ. Kita ingatkan. Kita cari solusi. Udah Bapak Ibu ada lagi? Yang tadi kalau misalnya ada anaknya oh itu baik itu imbalan dari guru atau imbalan dari sekolah ada itu kan kalau yang memang dari sekolahnya ada nggak dia siapkan gitu apa terus itu yang bagian ininya dia Pak tadi kan Bapak bilang kenapa tadi yang kita tonjolkan kita tonjolkan ke ahli orang itu gitu kan tapi gimana kalau ada orang tuanya yang menuntut jadi dia bilang kenapa anakku 5.000 pulang 2.000 nggak bisa sekali sementara dia anaknya dia lebih bagus ke bahasa Indonesia gitu kan sementara kita tonjolkan dia ke bahasa Indonesia nya karena dia lebih ahli situ gitu kan jadi pertama tadi imbalan yang dimaksud tadi baik itu di kelas di sekolah boleh kalau di sekolah kita sampaikan dulu ke kepala sekolah seperti yang diwacanakan Bapak siapa yang paling sering sholat subuh nanti akan dikasih kepada itu disediakan sekolah kan Pak Baik disediakan sekolah kalau kita mau buat di kelas berarti berat-berat kita sendiri uang kita sendiri misalnya ibu buat siapa yang paling cepat dapat perkalian 1 sampai 10 besok terakhir makan bakso berarti ibu siap lah nanti ibu sampaikan ke kepala sekolah berarti nggak boleh kecuali ibu konsultasikan sama Bapak dulu saya mau bertolak ini itu aja enggak oh cocok lanjut oke bisa kemudian yang kedua tadi
Bukan soal apa tadi? Oh, ketika orang tua tidak terima, misalnya anak dia lemah di matematika, dia tidak terima kita tunjukkan dia misalnya di hobi mesin zoom misalnya, ya kan di situ dia hebat. Nah, sama yang berat yang tadi, sama yang tidak. Paradigma ini tadi itu berubah. Jadi bagaimana caranya mengubah itu ya? Karena kan anak-anak dia, anak ini kan kalau berhasil yang diingatkan orang tua, tapi kalau dia gagal yang diingat gurunya, berarti sakit. Ya. Jadi kita ajak orang tuanya, kita panggil diri, kita cerita, kita sampaikan lagi pada lingkungan. Kalau mungkin dia berpendidikan, kita terima. Kalau misalnya orang tuanya nggak izinkan juga, ya udahlah. Kalau mau dia ditunjukkan anaknya, udah selesai lah. Dia kan hak dia juga. Besok mau kita bawa dia misalnya nyanyi, nggak dikasihnya, ya selesai lagi lah. Kalau mungkin pula kita paksa harga nyanyi, kita kan hanya mendidik. Anak itu kan sebenarnya pendidikannya di rumah pertama, di sekolah nomor 2. Tapi orang tua kembali, mereka buat pendidikan itu nomor 1 sekolah, nomor 2 di rumah. Padahal anak itu waktunya lebih banyak jauh bersama orang tua daripada sekolah. Tapi dibaliknya kita dia. Sudah Pak Ibu, kesekian ada lagi? Tidak ada? Oke, terima kasih sampai di sini. Saya ulang kata-kata yang tadi, ya mana tahu Bapak Ibu merasa tadi saya terlalu jauh bicara, ada yang tersinggung, gak enak hati, saya minta maaf. Kemudian saya minta juga kejadian Bapak Ibu berbagi lain kali. Bagikanlah apa yang Ibu bisa. Keliban Ibu di mana? Ada keliban Ibu misalnya buat pembelajaran ini ya. Sampai kan biar kita sama-sama maju di sini, itu maksudnya. SD Merah Putih ini seperti yang kita katakan wangi, dan pula orang zaman ini rupanya bau. Artinya orang ini menganggap kita SD 401 ini sangat bagus. Kalau boleh dibilang, ya mungkin 5 besar dunia ini masuklah kita incaran-incaran orang. Jadi jangan sampai kata orang kita gitu. Ini ya, tidak sesuai dengan paradigma sekarang. Ya Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lain kali. Mudah-mudahan Ibu masih bersedia hari-hari berikutnya, mungkin sebulan ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.